Ya, pada masa itu yang sama dengan Nabi Musa, Nabi Elia. Nabi Elia. Ya, Nabi menurut Musa nggak saya kerangkat, Bang. Nabi Musa meninggal dunia. Elia kan tidak meninggal, dia langsung terangkat ke langit. oh ya, berarti lebih tinggi derajat Nabi Elia. Nabi Iya, itu Musa dia. meninggal. Berarti yang sama dengan Nabi Musa pada masa itu Nabi Yesaya ya, Nabi Yahya ya. Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Yohanes dibunuh, Bang. Nabi Musa nggak dibunuh. Iya. Oh iya. Kita sapa dulu teman kita. Halo, selamat siang. Halo. Jadi menurut Teman kita. pemahaman Bang Edi, menurut pemahaman Bang Zuma gimana? Sebenarnya gini. Latar belakang tema ini diangkat karena saudara-saudara kita Kristen, kebanyakan mereka berpandangan bahwasanya Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu adalah Yesus. Tapi saya melihat itu sangat timpang karena Yesus kan menurut saudara Kristen jelmaan Tuhan. Ketika jelmaan Tuhan disamakan dengan yang bukan jelmaan Tuhan itu pemaksaan. Artinya bahwa ketika Yesus ini dikatakan Tuhan, maka ketika dia sama seperti Musa, berarti Musa pun adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan. Nah ini makanya saya katakan tidak relevan. Yesus disalib, Musa enggak disalib. Musa membawa kaumnya, menyelamatkan kaumnya, Bani Israel dari perbudakan Mesir. Yesus enggak. Jadi kesamaannya itu terkesan dipaksakan. Satu Nabi, satu Tuhan. Itu dipaksakan sekali. Artinya bahwa ketika ada tertulis di dalam kitab Musa, Ulangan 34 nomor 10, tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Maka nabi yang dinubuatkan ini itu sudah bangkit, sudah ada sebelum Yesus ada. Karena tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa di tengah-tengah Bani Israel. Berarti Yesus tidak masuk di dalamnya. Begitu saudara. Jadi saya hanya ingin mendengarkan dari saudara kita Kristen yang belajar gitu, yang mendalami, yang sekolah STT, lulusan STT yang bisa menjelaskan ini. Maksud saya Bang Juma, Siap. pemahaman saya, artinya Yesus itu kan sudah ada sebelum dunia ada. Nah, berarti tidak sama Musa. Pasti Semakin sebelum enggak. ada Musa, udah ada Yesus. Itu sepengetahuan saya Bang Juma. Iya. Karena kami dinyatakan ada itu tertulis kalau nggak salah di Yohanes, pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan dia. Sahabat Dharma Wulung. Makasih. Iya, maksud saya kalau ketika Anda mengatakan bahwa Yesus ini ada pada mulanya firman, berarti nggak sama dengan Musa kan? Karena Musa tidak begitu. Ya, artinya setahu saya Bang Juma, Musa itu kan manusia. Memang Yesus juga manusia, tapi yang dinubuatkan untuk menebus, dinubuatkan turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Nah, berarti nggak sama dengan Musa. Musa nggak. Beda berarti Bang. Iya, nggak sama tapi lebih tinggi lah derajatnya Yesus daripada Musa. Iya, berarti nggak sama Bang ya? Nggak sama. Oke.
Memang tadi bertanya nabi apa yang bersama dengan Musa pada masa itu. Itu saya Iya. kurang tahu. Makanya saya tanya ke abang juga. Menurut abang Iya. siapa? Saya juga pengen tahu. Iya. Kalau saya sih hanya ingin mendengarkan dari saudara Kristen nabi yang sama seperti Musa. Kalau di Islam kami tidak punya kompetensi dan tidak punya kemudian kapasitas sampai ke situ, dan Islam juga tidak membutuhkan nubuat-nubuat dari kitab-kitab terdahulu karena kami memiliki kitab sendiri bernama Al-Quran. Begitu Bang. Cuman yang saya dengarkan bahwasanya orang Kristen memahami bahwa nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus. Makanya saya ingin minta penjelasan dari aspek mana. Semakin Yesus dikaji, semakin Yesus itu lebih tinggi daripada Musa, berarti nggak bisa. Sementara nabi yang sama Musa inilah yang dinubuatkan, kan gitu Bang. Iya, kalau bagi kami Bang, Yesus itu ya juru selamat kami, umat Kristen. Iya. Tapi boleh nggak kita masuk ke situ Bang? Terkait Yesus sebagai juru selamat. Ya boleh-boleh aja Bang, artinya kan Oke. kita ini kan orangnya Iya. toleransi. Baik. Bisa nggak dipahamkan ke saya bagaimana seorang utusan Tuhan untuk Bani Israel yang kemudian sebagai juru selamat untuk Bani Israel kok bisa diklaim juga oleh Kristen sebagai juru selamat Kristen? Apakah Yesus memang pernah mengajarkan dirinya adalah juru selamat untuk di luar Yahudi? Ya ada lah Bang, artinya kan menurut Alkitab kami kan Yesus itu juru selamat kami banyak buktinya tertulis di Alkitab kami. Iya. Kalau dari akulah jalan dan kebenaran. Ya, Tidak ada yang sampai kepada Bapa. yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Oke, Yesus. baik. Nah, melalui Yesus itu maksudnya gimana, Bang? Ya melalui Yesus itu artinya kita percaya dengan dia bahwasanya apa yang diajarkan itu semuanya benar dan melalui Sang Bapa. Iya. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah itu benar menurut Abang? Ya iyalah Bang, benar lah Bang. Berarti Yesus bukan untuk bani lain, kalau itu benar. Ya Bani Israel, Bani Yahudi, Bani semua lah Bang, umat manusia. Tapi dia mengatakan hanya Bani Israel. Enggak, ya seperti yang saya bilang tadi Bang, akulah jalan kebenaran. Artinya Iya. bukan hanya untuk Bani Israel Bang. Artinya gini, ketika saya berpidato nih di depan banyak orang, Iya. lantas saya mengatakan seluruh manusia, seluruh bangsa, seluruh orang harus percaya kepada saya. Apakah maksudnya itu seluruh luar negeri segala macam, atau itu hanya kepada orang-orang yang ada di situ sebangsa dengan saya? Karena Yesus lebih awal kan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kan disebutkan. Jadi ketika setelah itu, sahabat Dharma Wulung, syukran. Ketika setelah itu dia mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun, seorang yang dimaksud di sini siapa? Kan aku hanya untuk Bani Israel. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Seorang di sini siapa? Kan tadi dia mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Seorang ini Bani Israel atau seorang ini semua orang? Ya, itulah Bang, menurut pengetahuanku sesuai dengan ajaran kitab kami ya untuk semua orang, bukan hanya untuk
Bani Berarti Israel. Yesus salah. Harusnya Yesus mengatakan, aku diutus kepada seluruh manusia. Harusnya bilang gitu. Tapi dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Nah, setelah dia datang, banyak orang Israel yang menolak dia. Habis itu dia mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada seorang pun. Nah, maksudnya, masa semua manusia sementara dia hanya untuk Bani Israel? Hanya saja, kita yang di luar Bani Israel bisa saja mengklaim karena ucapan Yesus itu. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bisa kita masuk ke situ, tetapi apakah cakupan bahasa Yesus itu juga untuk kita atau bukan? Nah, kita perlu pendalaman materi terhadap misi kedatangan Yesus itu sendiri. Karena saya dikagetkan dengan dalil Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Nah, ini dalam pemikiran saya, yang diusir ini adalah mereka yang mengklaim pengikut Yesus dikarenakan salah mentafsirkan pengakuan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran hidup, tidak ada seorang pun. Seorang di sini mereka libatkan diri mereka, padahal seorang yang dimaksud adalah Bani Israel saja. Maka Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Padahal tiap harinya mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Nah, dari sanalah saya menyimpulkan bahwa saudara-saudara kami Kristen ini akan diusir karena Yesus memang hanya untuk kaumnya Bani Israel. Begitu abangku. Karena konsep yang kedua, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan. Nah, Kristen di luar daripada Bani Israel tidak menjadikan Yesus jalan, tapi menjadikan Yesus sebagai tujuan. Dituhankannya Yesus itu. Itulah makanya aku bilang diusir karena melakukan kejahatan. Yesus tidak mengenalnya. Sudah Yesus tidak mengenalnya, berbuat pula kejahatan. Apa kejahatannya? Sudahlah mereka bukan untuk Yesus, Yesus dituhankan pula sama mereka. Artinya gini Bang Juma. Silakan Bang. Ya, ini menurut pemahaman saya pula ya kan. Silakan. Ya, manusia yang ada di dunia ini pasti ada yang jahat, ada yang baik. Nah, jadi kan maksud tujuan daripada Yesus di sini menunggu kedatangannya yang kedua kali, artinya manusia yang jahat itu masih ditunggu oleh Yesus untuk bertobat supaya kembali kepada jalan yang benar. Oleh siapa? Oleh Yesus menurut ajaran kami itu Bang itu. Oke, baik Bang. Karena saya belajar Bible, kenapa Yesus datang kedua kalinya? Karena Yesus akan menjadi hakim. Kenapa dia diberi kuasa untuk menjadi hakim? Karena dia manusia. Itu. Karena dia manusia, maka Tuhan memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Saudara Elsa Sukran. Seperti itu. Nah, lalu ketika Yesusnya itu datang ke bumi, dia mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel, aku hanya untuk Bani Israel. Segala firman yang aku sampaikan kepada kalian untuk membuktikan aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 17 nomor 8. Aku datang dan akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim. Pola penghakimanku adalah Yohanes 12 nomor 48. Apa itu? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, mereka sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Itulah perkataan yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Jadi yang menjadi hakim nanti adalah perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus melakukan penginjilan. Bukan perkataan orang-orang lain seperti Paulus, bukan. Tapi perkataan Yesus. Nah, seluruh perkataan Yesus ketika ia datang, saat ia datang, dia hanya mengatakan dirinya rasul utusan Tuhan. Tidak pernah dia mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak pernah.
Tapi akulah utusan Tuhan untuk kaumku, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Dia datang kedua kalinya nanti menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena adanya orang-orang di luar ajarannya yang mendudukkan dia sebagai Tuhan selain daripada Bapa Elohim. Makanya Yesus merasa malu. Loh, saya kok waktu di bumi 33 tahun tidak pernah terkontaminasi ajaran saya dengan ajaran pagan. Tidak pernah ajaran saya itu Trimurti, Tritunggal, Trinitas. Tidak pernah saya membatalkan Torah. Kok ini ada orang mengatasnamakan namaku, menjual-jual namaku, tetapi perilaku yang mereka lakukan perintah manusia. Maka dia turun untuk menghakimi. Di dalam Al-Quran itu tercatat di dalam surah Ali Imran Al-Ma'idah ayat 116-117. Wa isqalallahu ya Isa anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajak manusia, mengajarkan mereka, membimbing mereka untuk menuhankan dirimu, menyembah dirimu selain daripada aku. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan aku. Aku hanya mengajarkan mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu seruan Yesus tuh di dalam kitab Markus 12 nomor 29. Bagaimana Yesus menyuruh kaumnya untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Makanya dia turun kedua kalinya untuk menyatakan di depan Tuhan, bukan aku yang mengajarkan mereka ini, bukan. Ada yang mengajarkan mereka memakai namaku untuk menuhankan diriku, sementara Tuhan itu adalah yang mengutusku, bukan aku yang Tuhan. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23 itu, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang menyembah aku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan, itu hanya Kristen. Berarti yang diusir nanti oleh Yesus adalah Kristen. Itulah tujuannya dia datang untuk yang kedua kali. Untuk mensucikan nama dia di hadapan Tuhannya. Seperti itu, Bang. Yalah, kalau yang begitu juga pemahaman Bang Juma itu Siap. juga nggak terpakan kan Bang Juma. Siap Bang, siap Bang. Betul. Sebaliknya kalau pemahaman Abang dengan saya berbeda, ya mari kita saling menghargai perbedaan ya Bang. Betul Bang, betul. Benar sekali, betul sekali. Oke, Abang masih ada yang ingin disampaikan? Ini Bang yang mau saya sampaikan satu lagi. Siap. Ada juga pernah saya baca di kitab kami di Wahyu. Ya. Akan datang nanti pengabar Injil, yaitu tentang 144.000 orang ke seluruh dunia mengabarkan kebenaran. Jadi yang 144.000 ini udah dipastikan nanti akan masuk ke surga. Tapi setelah kita pahami lebih jauh lagi, ternyata masih selain dari 144.000 orang yang penginjil ini, akan banyak juga seperti pasiran di laut akan masuk surga. Itulah pemikiran saya Bang, yang ada pernah saya baca di kitab Wahyu kami. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang data 144 ini, itu adalah Bani Israel Bang. Bani Israel yang sudah termaterai untuk masuk surga. Gitu. Itu bukan non-Israel. Ya. Jadi di dalam kitab Wahyu itu menerangkan bahwa yang termaterai di sana adalah Bani Israel. Adapun yang seperti pasir di pantai yang akan masuk surga juga itu adalah mereka yang percaya sesuai dengan pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar
dan mengenal Yesus yang engkau rasulkan, yang engkau utuskan. Nah, itu iman umat Islam, Bang. Itu iman kami. Hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami. Nah, jadi kami memaknai kitab Wahyu 13 itu adalah bahwa setelah yang terakhir datang, dialah nanti yang pertama. Maksudnya umat terakhir yang datang, dialah yang pertama masuk surga. Kenapa? Karena Yesus sendiri membuka kunci. Diterangkan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal. Hidup kekal itu kan yang kita kejar. Bukan kematian kekal, tapi hidup kekal. Nah, hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Nah, itu iman Islam. Kalau saudara kami Kristen, mohon maaf. Memang orang Kristen ketika ditanya, siapa Yesus itu? Oh, dia adalah rasul, dia adalah utusan Tuhan. Tapi prakteknya di gereja, mereka menuhankan Yesus. Itulah yang dimaksud kemudian bahwasanya mengusir, melakukan kejahatan, karena memakai nama Yesus tapi tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Elohim, Tuhannya Yahudi. Itu pemahaman saya, Bang. Jadi kata kuncinya menurut kami umat Islam, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal dua. Yang pertama, mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Eloah Abraham, Eloah Yismail, Eloah Isa, Eloah Yakub. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan Elohim untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu saya tidak temukan di Kristen. Kristen memang mengakui Yesus itu utusan Tuhan, tapi embel-embelnya ada. Tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di situ errornya. Karena lain di mulut, lain di praktek. Sementara Yesus dengan mudah sekali memberikan resep, konsep, kunci, rahasia masuk surga itu apa? La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Dan itu iman Islam. Begitu, Bang, silakan. Pokoknya Bang Juma, saya mengimani bahwasanya Yesus itu adalah sang juru selamat kami. Oke, silakan, Bang, itu hak abang. Iya, Bang. Silakan. Ada lagi? Udah cukup Bang Juma. Oke. Makasih atas kesempatan yang diberikan ke saya, udah mengingatkan saya. Siap, Salam Bang, damai Bang Juma ya. Sama-sama, Bang, sama-sama. Iya, Bang, salam hormat, Salam Bang. kenal. Iya, Bang, makasih. Dinda Dio boleh naik dulu, Dinda. Saya mau asar dulu, Dinda. Jadi teman-teman sekalian, kita menghargai ketika saudara kita Kristen mengatakan juru selamatnya adalah Yesus. Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Kita hargai itu. Itu full. Itu full. Alhamdulillah. Bang Handi, Masya Allah, Barakallah Fik. Mila Aidin wal Faizin, Adinda semuanya kumpul di sini dulu. Saya mau ibadah. Saya bernarasi 2 menit, Insya Allah. Jadi ketika saudara kita mengatakan juru selamat mereka itu adalah Yesus Kristus, kita hargai. Kita hargai, kita tidak boleh mengganggu gugat itu. Tetapi sebagai apologet Islam harus paham bahwa memang ada selain Yesus anak Maria yang memakai nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus yang menyesatkan banyak orang ini, apakah mengajarkan ajaran Elohim? Tentu tidak. Apakah mengajarkan ajaran Yesus anak Maria? Tentu tidak. Yesus yang palsu sudah pasti mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Yesus asli. Karena itu sudah dinubuatkan Yesus dalam Matius 24. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24. Lukas 21 nomor 8. Endingnya di data nomor 12-nya. Apa kata Yesus di situ? Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus, bergelar Kristus. Tuh, jadi kalau saudara kita ada yang mengatakan juru selamatku adalah Yesus Kristus, sederhana kita mendeteksi itu. Yesus yang mana yang mengajarkan menyembah dirinya? Yesus yang mana yang mengajarkan makan babi? Yesus yang mana yang mengajarkan kemudian tidak bersunat? Yesus yang mana yang mengajarkan meninggalkan hukum Torah?
Yesus yang mana yang mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Yesus yang mana yang mengajarkan kemudian ibadah minggu? Yesus yang mana itu? Kalau Yesus anak Maria, no. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan itu semua. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan buku Lukas. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan surah-surah Paulus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan kekristenan. Titik. Maka kalau saudara kita mengatakan saya pengikut Yesus, silakan. Tapi ingat, menurut Yesus anak Maria, ada Yesus palsu. Nah, untuk mendeteksi itu tengok, Yesus ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, apakah dia Kristen? Apakah dia makan babi? Apakah dia ibadah minggu? Apakah dia tidak bersunat? Apakah dia menyembah Yesus? Apakah dia mengajarkan Tritunggal? Apakah dia mengajarkan kemudian merasulkan Paulus? Dan lihat kelakuan saudara kita Kristen hari ini yang mengaku pengikut Kristus. Apakah sama dengan kelakuan Yesus ketika datang sebagai anak Maria? Tidak sama. Yesus ke sinagoge, Yesus yang satu mengajak pengikutnya masuk ke gereja. Jadi itu adalah 2 Yesus yang berbeda. Saya kira begitu sementara, saya ibadah, saya sholat asar sebentar aja. Karena tamu sudah mulai berkurang ya, jadi nggak terlalu lama saya ibadah. Silakan Adinda dan juga akan aku lanjutkan visi misi kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Teman-teman jangan kemana-mana, saya hanya sejenak ibadah saja dulu. Yang di YouTube dan yang di TikTok silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar jika Anda sebentar. Lanjut. Iya. Saya di sini ada Kandio juga nih. Masya Allah. Saya setuju tuh dengan OT yang tadi. Mereka mengatakan Yesus juru selamatnya. Ya silakan saja. Kalau Yesus juru selamat Anda itu yang pernah disalib, terus kemudian menurut Paulus terkutuk di tiang salib, dikubur 3 hari, kemudian dia bangkit. Ya kalau itu juru selamat Anda silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau Yesus anak Maria itu tertulis di Matius 15:24, ya Banyu mau udah jelaskan tadi, khusus untuk Bani Israel, menyebut bangsa. Kan dia ngertilah Bani artinya apa ya, kan dia ya bangsa. Jadi Yesus itu khusus bangsa Israel saja, bukan untuk orang Indonesia. Itu ya. Jadi ada 2 memang di sini. Tapi silakan memilih teman-teman. Kalau memilih bolehlah. Mau yang untuk Bani Israel saja atau mau yang keluar dari kubur. Karena Yesus juga berpesan, Banyu udah baca, bahwa waspadalah terhadap Mesias palsu itu yang memakai namaku. Banyak memakai namaku, Anda bermujizat demi nama dia, mengusir setan demi nama dia, dan seterusnya. Terus sekaligus Yesus Anda anggap Tuhan. Silakan saja. Di sini nggak ada pemaksaan. Ini mencerdaskan saja, saling sharing, berdata, tidak ada hujat-hujatan, saling menghormati satu sama lain. Itulah kami sebagai seorang Muslim di sini. Hanya memberitahukan tanpa dikurang, tanpa ditambah, berdasarkan data dan berakal dan masuk akal. Itu kan dia. Silakan ada tamu. Giliran ada antum lagi yang berbicara. Saya stand by. Boleh bahas itu Bang, temanya Bang? Ya silakan Abang. Itu temanya apa itu? Ulangan berapa? Ulangan 18 udah pernah baca belum Bang? Udah. Ya silakan ditanggapi Bang. Ya menurut saya sih itu emang Yesus yang dibangkitkan. Baca dulu Bang. Bukan masalah bangkit di sini Bang. Ini nubuatan, bukan masalah kebangkitan. Abang belum baca kayaknya nih. Apa perlu dibantu bacain? Boleh. Ya gitu dong. Artinya belum Anda baca kok kebangkitan, bukan. Dibaca dulu Bang datanya Ya. Bang Niki. Anda bacalah lebih mengerti. Kalau saya yang baca nanti dipelintir lagi nanti. Ulangan 18 ya. Ya 18 silakan.
Di situ kan tentang janji Tuhan kepada Musa untuk membangkitkan seorang nabi di antara bangsa Israel serupa dengan Musa. Benar nggak? Yes. Ya, berarti nabi yang dimaksud siapa, Bang? Tuhan Yesus. Hai? Kok jadi bukan Tuhan? Tuhan. Nabi bukan Tuhan, Bang. Nabi itu tertulis sebenarnya Bang. Seorang nabi, Ya, bukan seorang Tuhan. benar. Yesus itu utusan. Dia kan- Utusan. Oke. Ya. Kalau Yesus utusan, siapa yang mengutus dia? Sang Bapa. Sang Bapa. Sang Bapa itu Tuhan bukan? Sang Bapa itu Nah, Tuhan segalanya. Tuhan segalanya. Iya, Yesus yang diutus menjadi utusan itu Tuhan juga. Tuhan atau Tuan. Berarti dua Tuhanmu. Pengertiannya Tuan. Berarti dua Tuhanmu. Jadi Yesus Satu. itu berbohong. Satu. Satu lah. Tadi kau bilang Bapak Tuhan. Kemudian Bapak ini mengutus Yesus Tuhan dan itu kan Yesus ini. pengertiannya. Tunggu Sebentar, dulu. sebentar. Kalau Tuhan Tadi- itu kan tadi- Tuhan tadi Bang besar Mike semua. bilang, Ya, Mana lah ngerti Yesus itu huruf besar huruf kecil. Kau itu permainan LAI itu abangku. Sekarang ketika kau mengatakan Bapak itu adalah Tuhan yang mengutus Yesus, kemudian kau katakan Ya. Yesus yang diutus juga adalah Tuhan, berarti ada dua Tuhan, betul? satu lah. Loh kok satu? Tadi kau bilang Yesus Tuhan juga karena dia diutus. Kok Yesus Tuhan? Tuhan. Oh Yesus bukan. Oh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya, karena dia kan Oke mantap. secara naluri kan ya. Ya ada berarti apa? Dilahirkan ke dunia. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, dia Tuhan. Sekarang gue tanya, abang Tuhannya siapa? Tuhan ya, Bapak Oh Tuhanmu Bapa, bukan Yesus ya yang Tuhanmu ya? menyatakan dirinya dalam Yesus. Hei, Tuhanmu Yesus atau Bapa? Bapak, Bapa. Berarti Tuhanmu bukan Yesus, betul? Tuhan. Iya. Jangan diulang-ulang bang. Berarti Tuhanmu bukan Yesus, betul? Kau bukan Yesus. Hai. Oke, aku ganti. Berarti Tuhanmu Yesus. Iya, Ya. Terus Bapa tadi Tuhannya siapa? Bapak itu menyatakan dirinya dalam Yesus. Bapak menyatakan diri dalam Yesus. Berarti Yesus Iya. bohong. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus bohong di sini. Benar. Kok benar? Tadi kau bilang Bapak itu Nggak ada yang salah. Ayat menjadi itu. Yesus. Loh. Yohanes 17 nomor 3 Yesus mengatakan Allah yang benar itu satu-satunya. Dan dia Iya, itu adalah sama utusan. Bapak. Ya, dia bukan Tuhan. Iya, itu karena dia dilahirkan sebagai utusan, benar. Dilahirkan sebagai utusan. Ya, Yesus dilahirkan sebagai utusan. Firman. Kau bawa lagi Pak Firman. Pak Firman lagi jual bakso itu. Jangan kau bawa Firman lah. Berarti Yesus diutus sebagai Firman. Yesus itu diutus membawakan firman. Yesus diutus membawakan Firman. Ya, Firman siapa yang dia bawa, Bang? firman Bapak. Firman Bapa. Berarti yang mengutus Yesus adalah Bapa, betul? Betul. Betul. Berarti Tuhanmu adalah Tuhannya Yesus, yang Tuhanmu adalah Tuhannya Yesus yang telah mengutus Yesus, betul?
Betul, menyatakan dirinya dalam Yesus. Oke, berarti Tuhanmu adalah Tuhannya Yesus. Berarti Yesus punya Tuhan. Berarti Ulangan 18:18 ini yang dimaksud dengan nabi yang akan diutus itu bukan Yesus, betul? Yesus lah. Hai. Yesus nabi, bukan Tuhan. Kodratnya manusia. Hai, main kuadrat lagi dia. Ulangan 18:18 coba Bang baca. Kan Itu janji seorang Tuhan nabi atau seorang kepada Tuhan? Musa. Suara Ya, Tuhan. janji Tuhan kepada Musa, seorang nabi akan Benar. kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Benar. Berarti nabi yang Seperti Musa, dijanjikan ya. itu seperti Musa, betul? Betul. Oke, sama seperti Musa, betul? Betul. Oke. Nabi yang dimaksud Yesus, betul? Betul. Oke, berarti Musa juga Tuhan, sama seperti Yesus, betul? Nabi lah. Statusnya kan nabi. Kok berubah lagi? Karena Yesus kan dibangkitkan itu sebagai utusan kan, dibilang. Sebentar. Kau jangan pelangak pelongo begitulah, Bang Mike. Kau sudah besar pun masih pelangak pelongo. Tadi Lah, kita sudah abang jangan kunci. muter-muter lah. Nabi yang diutus itu yang sama seperti Musa itu adalah Yesus, betul? Betul. Berarti Yesus itu nabi atau Tuhan? Utusan. Utusan. Berarti Ya, dia bukan betul. Tuhan, betul? Di dalam dunia iya dia. Apa lagi nih? Muter Benar lagi kau. lah. Karena dia kan Kita lahir ulang. ke dunia. Iya, berarti Benar, Yesus sebagai bukan Tuhan utusan. kan? Karena Yesus ini sama seperti Musa. Yesus ini sama Namanya? seperti Musa. Ya, dia nabi Namanya? kan tadi sudah Ulangan 18 nomor 18. Tadi kau bilang itu Yesus. Ya kesamaannya dalam hal apa dulu? Sama dalam Sama-sama hal manusia. dia. Ya, sama-sama manusia, sama-sama Ya. utusan, sama-sama bukan Tuhan, betul? Benar. Tapi beda. Apa? Tapi ada yang beda. Apanya yang beda? Kalau Yesus mau membawa firman langsung. Firman Membawa itu firman sendiri. langsung. Kalau Musa Kalau Musa diberikan. diberikan, berarti nggak sama Musa sama Yesus. Kalau kodrat sama. Kok kodrat pula dibahasnya? Jangan lari ke kodrat. Tadi masalah Iyalah, firman tadi. sama-sama utusan kan. Berarti dalam hal itu sama atau nggak sama? Kalau secara manusia sama. Cuma Oke, sama. Berarti benar nih, lu Ulangan 18:18. Udah, selesai. lah selesainya. Berarti Yesus fix, ya berarti Yesus fix bukan Tuhan, dia adalah utusan, dia adalah seorang nabi sama seperti Musa, betul? Benar, utusan. Mantap. Oke Utusan lah, dari sang bapak. mantap lah sudah ya. Jadi Tapi begitu ada ya teman-teman perbedaan. ya. Apa? Tapi ada bedanya. Kok tambah-tambah pula itu ayatnya. Ulangan 18:18 sama seperti engkau ini. Cuman ya kau? Ya, Kok cuman- bilang pula beda. Beda. Bantah Bibel. Kau bantah Bibel Sekarang- lagi. Bantah Bibel. Sekarang posisinya Musa itu Kau bantah dikasih lagi hukum Taurat. Bibelmu. Ulangan Kau bantah? 18:18. Ulangan 18. Kau baca lah itu di situ. Kau buka nggak itu di situ ayatnya? Buka. Apa katanya di situ? Seperti engkau ini atau beda? Seperti Musa dalam kontrak manusia. Seperti Musa. Kan? Seperti Musa kan? Ada bedanya nggak? Iya. Ada bedanya Kalau nggak? secara fisik sama. Cuma Enggak, bukan itu Bedanya pertanyaan adalah- saya. Ada bedanya nggak di sini Tuhannya Musa mengatakan, Elohimnya Musa itu mengatakan dia akan mengutus, kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, wahai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, firman itu dalam Dan mulut. ia- Kalau Musa Sebentar. tunggu dulu, Pak. Dan ia akan Firman sebentar. itu
Belum habis bacanya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Sekarang kutanya dulu kau, Yesus itu dia mengatakan apa yang diperintah atau dia yang memerintah? Dia mengatakan apa yang diperintahkan. Nah, sekarang Musa ini mengatakan apa yang diperintah atau dia yang memerintah? Gini, sekarang saya tanya. Gini Yesus kan mutar lagi. itu tadi kan Bapak udah baca kan, aku akan menaruh firmanku dalam. Iya sama, Nabi Musa pun begitu. Beda, Musa itu Dia membawa dapat firman. Apakah Musa itu ditaruh di dalam mulutnya? Iya, Nabi Musa itu berfirman dengan firman Tuhan. Dia mengucapkan Ya, sesuatu yang Musa itu dapat difirmankan firman dari kepadanya. mana? Kenapa? Musa itu dapat firman dari mana? Ya dari firman Tuhan lah, Bang. Cuman Tuhan datang kan? Harganya berapa? 10.000. Oh iya, emang satu ya? Tuhan datang kepada Musa kan? Memberikannya. intinya Tuhan punya Tuhan, Musa punya Tuhan nggak? Musa punya, cuman firman itu loh. Oke. Cara menyampaikan Iya, oke. firman itu ke Musa melalui apa? Iya. Terserah melalui apa? Melalui firman kah, Nggak berbicara bisa langsung terserah kah? dong. Yang jelas enggak, iya. Intinya Musa punya Tuhan, betul? Bener, tapi firman itu Musa oke. dapat firman itu dari Baik, mana baik. gitu. Kalau Cara benar, mendapatkannya. sebentar. Kita jangan keluar kemana-mana konteks Ulangan 18. Kalau benar itu Musa punya Tuhan sebagaimana yang kau akui tadi, dan kau telah menyatakan, kamu menyatakan bahwa Yesus Ulangan 18 di situ nabi yang dimaksud adalah Yesus. Berarti Yesus Benar. itu sama seperti Musa. Kalau Musa punya Tuhan, berarti Yesus punya Tuhan enggak? Kodratnya manusia ya. Enggak dijawabnya. Capek Kodratnya manusia. Aku ulangi pertanyaannya. Kau enggak Kalau sebagai jawab. manusia iya, sama seperti Musa. Kalau Yesus, sebentar. Kalau Yesus yang dimaksud dalam Ulangan 18 berarti dia sama dengan Musa, betul? Cara Betul? manusia sama. Oke. Musa punya Tuhan. Yesus punya Tuhan enggak? Punya. Yesus punya Tuhan, teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang enggak, Alhamdulillah sekarang hadaka bihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kau petunjuk dengan hal Sekarang ini. gini loh, saya tanya. Berarti Yesus punya Tuhan. Kenapa kau tuhankan Yesus? Kenapa Janganlah kau enggak bolak-balik tuhankan dulu Tuhan Yesus? lah. Muter Yesus Musa. Sekarang saya tanya, bagaimana Ulangan cara Tuhan 18. menyampaikan firman-Nya ke Musa? Ulangan 18 ini kita bahas. Jangan kemana-mana. Kalau sudah fix ini Ulangan 18, baru kau tanya yang Cara lain. manusia iya, tapi cara ilahi beda lah. Oh, berarti beda. Berarti Ulangan 18 ini kita ganti ayatnya. Ada kata beda di situ? Coba kau baca, ada kata beda nggak di situ? Nggak ada. Nah, nggak ada. Berarti kau tambah-tambahi. Beda dalam menyampaikan firman Allah. Itu kau tambahin kan? Kok tambahin? Itu coba kau namanya baca cara ayatnya. berpikir. Cara berpikir tertulis nggak itu di Bibelmu? Ulangan 18. Terus saya boleh nanya, Boleh, selesaikan dulu ini, Bos. Selesaikan dulu. Kalau Selesaikan Ulangan 18 nabi yang dijanjikan oleh Tuhannya Musa di situ adalah Yesus, berarti fix. benar. Yesus adalah seorang nabi dan dia punya Tuhan. Tuhan itulah yang Utusan. mengutus Yesus. Benar. Iya kan? Ya, Nah, kalau sekarang saya kalau Yesus punya sekarang Tuhan, gini. sebentar. Sedikit lagi. Kalau Yesus punya Tuhan, kenapa kau tuhankan Yesus? Kenapa kau nggak tuhankan Tuhannya Yesus? Gimana Jawab. saya bisa Di gemetar dia. Bapak itu kan Ya, gimana, terang gimana? yang tak terhampiri. Apa gimana? Gimana Bang? Karena Bapak itu kan terang yang tak terhampiri. Bapak itu adalah apa? Terang yang tak terhampiri. Terang yang tak terhampiri. Ya, Tuhan nggak itu terang yang tak terhampiri? Nah, manusia bisa nggak tanpa kekudusan melihat Bapak? Saya gituin. Ya, Bisa nggak?
Tidak bisa melihatnya. Nah, cara melihatnya gimana? Ya kalau nggak bisa dilihat, ya nggak bisa dilihat lah. Bisa lah. Dia kan menyatakan dirinya Oh, melalui bisa. Yesus. No, bisa. Kau bilang bisa. Yesus bilang nggak bisa. Kau ini nggak pernah baca Bible ya kau. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus ngomong nggak bisa kau lihat, nggak pernah kau lihat. Kau pula yang bilang lihat. Siapa yang ngajarin kau? Nah, terus ada ayatnya lagi kan. Aku dan Bapa adalah satu. Lari Gimana, lagi dia Bapak? aku dan Bapak adalah kalau satu. baca Satu ayat apa di jangan situ? motong. Kalau Kristen awam bisa Buka Bapak mana ini. yang mana aku potong? Yohanes 5. Coba dibuka. Yohanes 5:37 buka. Ada nggak yang aku potong di situ? Yang mana yang aku potong? Coba kita buktikan. Kau yang pembohong atau aku yang pembohong? Yohanes 5:37 yang mana yang aku potong? Coba dibuka. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Aku baca terjemahan baru dari LAI. Yang mana yang aku potong? Coba. Terus Yohanes 10 ayat 30 gimana bunyinya? Jangan kemana-mana kau. Yang Jangan mana memang aku potong? Kau jawab kalau dulu baca itu. ayat itu nggak bisa satu-satu Pak, Eh. menafsirkan sendiri. Tadi dia tuduh aku motong-motong. Sekarang dia lihat sendiri nggak ada yang kupotong. Dia tuduh lagi aku. Cuman aja kau. Yohanes 10 ayat 30 gimana bunyinya? Nah, Yohanes 10 dibaca. Yohanes 10:30 baca. Aku dan Bapa adalah satu. Konteksnya gimana Ya, kalau? terus? Ya coba singkapin gimana itu. Ya. Kau yang bawa ayatnya, silakan kau berdalil dulu. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Nah, iya udah. Satu apa di situ? Ya udah gimana? Satu apa di situ? Satu kesatuan lah. Satu kesatuan. Berarti yang terkutuk di kayu salib itu Bapak. Apa? Bingung. Satu kesatuan toh? Betul? Itu kan ininya, jasmaninya. Bahas lagi jasmani. Apalagi yang kau bahas? Tadi kau bilang satu kesatuan. Aku dan Bapak adalah satu. Kutanya kau, ku konfirmasi. Satu apa di situ Iya. abangku? Kau bilang satu kesatuan. Oke, satu kesatuan. Berarti yang mati terkutuk di kayu salib itu Bapak juga, betul? Jasmaninya, bukan Bapak. Mana tertulis jasmani di Yohanes 10:30 itu? Nggak ada tertulis jasmani di situ. Ini kau tambah-tambahi. Tambah-tambahin gimana? Makanya cara berpikir itu loh Pak. Kok cara berpikir pula orang yang tertulis? Jangan kau pikir-pikir sendiri. Itu jasmaninya. Di mana tertulis jasmani di situ? Yohanes 10:30 itu. Yesus itu kan mengajarkan perumpamaan. Ada perumpamaan lagi. Kemana-mana aja kau ini. Aku baca dalil yang tertulis di Bibelmu. Kau ngarang-ngarang kau dari tadi, nggak ada dalilnya. Ngarang-ngarang gimana? Lah, tadi kan kita sudah baca. Sekarang kau lari. Yohanes 5:37 sudah aku baca tadi. Kau bilang tadi Bapak bisa terlihat. Aku bilang enggak. Kenapa? Karena Yesus yang ngomong begitu di Yohanes 5:37. Terus kau lari lagi. Kau lari lagi ke Karena Yohanes dia kan 10:30. menyatakan dirinya. Ya, kau lari ke Yohanes 10:30 toh. Iya, menyatakan dirinya. Yohanes 10:30 itu di mana tertulis jasmani di situ? Ada nggak tertulis jasmani? Mana ada jasmani. Nah, kalau nggak ada kenapa kau tambah ada? Yohanes 10:30 kan menceritakan tentang Bapa di dalamnya Yesus. Bapak dalam Yesus, berarti yang mati di kayu salib Bapak juga? Menyatakan Termutar. Sekarang Ulangan 18:18 ini, Nabi yang dimaksud di situ Yesus atau bukan? Yesus. Yesus. Ya udah fix. Berarti Yesus di situ sama seperti Musa, sama-sama nabi, bukan Tuhan, betul? Benar. Ya udah, selesai.
Terima kasih. Boleh saya jawab lagi? Karena cara menyampaikannya firman, disitulah bedanya Yesus. Dijawabnya. Tadi kau bilang sama. Kalau kau bilang nggak Sama sama, secara jasmani sama. Cuma kan terus? Gak sama. Cuman Sama, cara cuman nggak sama menyampaikan gitu. firman itu beda. Sekarang saya tanya, Iya, Musa oke, itu disampaikan. Oke, berarti Ulangan 18:18 nabi yang dimaksud itu bukan Yesus, betul? Yesus lah. Yesus. Sama nggak dia di situ? Yesus Saya sama Musa bilang sama nggak? cara menyampaikan firman. Ada nggak tertulis cara menyampaikan firmannya nggak sama? Ada tertulis di situ? Nah, kok nambah-nambahin, Yesus itu bos? Enggak. Kau nggak bisa diskusi. Firman. Kau nggak bisa diskusi by data. Kau suka-suka mau ngomong, nggak ada datanya. Nggak usah saya buka-buka data. Nah, kalau nggak bisa buka data, turun di bawah, jangan naik sini. Kalau kau nggak bisa berdiskusi by data, kau turun di bawah. Loh, yang muter itu kau, bukan aku. Kalau kau nggak bisa diskusi by, ya kalau kau nggak bisa diskusi by data, kau turun di bawah. Nah, sekarang kan saya bertanya. Ya, kepala bapak mula banyak kali kau cengkolekmu. Gimana ya kau? Tinggal kau jawab, itu sama apa enggak? Kalau kau katakan sama ada konsekuensinya, kalau kau katakan enggak ada konsekuensinya, aku ikut ke situ. Kau mau lari kemana pun aku ikut. Tetap ujung-ujungnya Yesus bukan Tuhan. Kan begitu logikanya. Kalau nabi yang dimaksud dalam Ulangan 18:18 adalah Yesus, sama seperti Musa, ya udah fix, berarti Yesus bukan Tuhan. Gugur keimananmu. Kalau kau katakan Ulangan 18:18 di situ bukan Yesus, kalau begitu siapa yang dimaksud di situ kalau bukan Yesus? Siapa nabi yang dimaksud? Ya kau maju kena, mundur pun kena. Ya, next. Udah 16 tahun. Ya. Kita Ini naikkan lagi teman-teman. Ini anak tadi ini bingung dia. Mana Bingung dia kan dah. mana Tuhan, mana Tuhan. Kalau Yesus itu sama dengan Nabi Musa, berarti Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Yesus itu sama. Jadi Yesus itu bertuhan, karena Nabi Musa juga bertuhan. Nah, mantap Itu. sekali. Sebenarnya di situ aja tadi. Jadi kalau ada